Baik, kita akan lanjut mata kuliah akuntansi biaya dengan materi Cost of Goods Manufactured atau biasa disebut dengan harga pokok produksi. Ini adalah materi pada video pembelajaran sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali, kalian bisa kembali membuka video pembelajaran sebelumnya mengenai biaya produksi. Karena materi harga pokok produksi itu masih terkait dengan biaya produksi. Untuk cost of goods manufactured atau harga pokok produksi atau untuk menentukan harga pokok produksi itu ada 3 opsi. Pertama adalah biaya produksi sama dengan merchandise inventory atau persediaan barang dagangan sama dengan harga pokok produksi atau sama dengan harga pokok penjualan. Jadi, biaya produksi akan sama nilainya dengan merchandise inventory atau persediaan barang dagangan, atau akan sama dengan harga pokok produksi, atau akan sama dengan harga pokok penjualan jika tidak terdapat persediaan dalam proses, baik itu pada saat proses produksi maupun pada saat produk tersebut akan dijual. Maksudnya seperti ini. Jadi, misalnya semua material atau semua bahan baku yang masuk ke pabrik itu diproduksi secara sempurna sehingga tidak ada persediaan barang dalam proses atau tidak ada produksi yang tertinggal, atau ada sebagian yang sudah menjadi barang jadi sementara yang lainnya masih dalam proses produksi. Tidak ada kejadian seperti itu. Dan pada saat sudah menjadi persediaan barang jadi, di tempat persediaan barang jadi itu tidak ada persediaan yang tertinggal. Semua persediaan laku dijual, dan persediaan yang selesai diproduksi tidak ada juga yang tertinggal. Semuanya habis terjual. Inilah yang menyebabkan biaya produksi itu akan sama dengan persediaan barang dagangan, akan sama dengan harga pokok produksi, dan akan sama dengan harga pokok penjualan. Jika dilihat, maka yang terjadi akan seperti ini. Jadi bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik itu akan menghasilkan biaya produksi. Biaya ini adalah biaya yang terjadi di dalam pabrik atau factory. Nilai dari biaya produksi itu akan sama dengan cost of goods manufactured atau harga pokok produksi, dan akan sama dengan merchandise inventory atau persediaan barang dagangan, dan akan sama pula dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Untuk kasus berikutnya, apabila terdapat work in process inventory atau persediaan barang dalam proses awal, maksudnya seperti ini. Misalnya, pada periode sebelumnya terjadi proses produksi, tetapi saat proses produksi tidak semua yang diproduksi menjadi persediaan barang jadi. Masih ada yang tertinggal dalam proses. Artinya, masih ada persediaan barang yang masih sementara diproses menjadi persediaan barang jadi. Dan pada saat proses produksi di periode berikutnya, masih ada juga barang yang tidak selesai menjadi persediaan barang jadi, atau masih ada yang tertinggal atau belum selesai diproduksi menjadi persediaan barang jadi. Ini yang disebut dengan work in process inventory, tetapi untuk di akhir. Nah, pada saat proses produksi, persediaan barang dalam proses awal di periode sebelumnya itu akan ditambahkan dengan biaya produksi atau yang sementara diproduksi pada periode saat ini. Ketika diproduksi,
tidak semuanya selesai, ya. Tidak semuanya menjadi persediaan barang jadi. Masih ada yang tertinggal karena belum selesai diproduksi menjadi barang jadi. Maka persediaan barang dalam proses di awal ditambah dengan biaya produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses, itu akan menghasilkan harga pokok produksi. Apabila di persediaan barang jadi pada periode sebelumnya tidak ada persediaan yang tertinggal, artinya semuanya laku dijual, dan pada saat produksi di saat ini juga produk yang menjadi persediaan barang jadi semuanya laku terjual, artinya tidak ada persediaan barang jadi di awal dan di akhir periode, maka dimungkinkan persediaan barang dagangan itu akan sama dengan harga pokok penjualannya. Atau untuk jelasnya dapat proses ditambah dengan biaya produksi. Jadi ini terjadi di periode sebelumnya dan ini terjadi pada saat periode saat ini. Dikurangi dengan persediaan barang dalam proses. Atau dapat dijelaskan seperti ini. Persediaan barang dalam proses awal, artinya persediaan barang dalam proses yang terjadi di periode sebelumnya dan belum selesai, sehingga akan terbawa ke periode saat ini. Ditambah dengan biaya produksi yang terjadi saat ini, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses di akhir. Persediaan barang dalam proses di akhir itu adalah work in process, persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi, tetapi tidak semuanya menjadi persediaan barang jadi. Masih ada yang tertinggal. Akan sama dengan cost of goods manufactured atau harga pokok produksi. Apabila tidak ada persediaan barang jadi di awal dan di akhir periode pada saat periode saat ini, maka dipastikan harga pokok produksi nilainya akan sama dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jika harga pokok penjualan ditambah dengan persentase laba yang diinginkan, ini dapat menghasilkan penjualan. Opsi terakhir atau opsi yang ketiga dalam penentuan harga pokok produksi atau cost of goods manufactured, kondisinya adalah masih sama, work in process inventory di awal atau ada persediaan barang dalam proses di awal, kemudian dalam proses produksi saat ini, ya, yaitu persediaan barang dalam proses di awal ditambah dengan biaya produksi. Ternyata tidak semua proses produksi itu menghasilkan barang jadi. Masih ada yang tertinggal. Diasumsikan bahwa pada saat periode sebelumnya, persediaan barang dagangan di awal tidak semuanya habis terjual. Dan persediaan barang jadi yang masuk dalam persediaan berikutnya atau yang bertambah dengan persediaan di awal itu tidak semuanya terjual, sehingga menyebabkan adanya persediaan akhir di periode tersebut. Untuk menghitung harga pokok produksi dengan kasus tersebut, maka persediaan barang dalam proses di awal itu ditambah dengan biaya produksi, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir,
ini akan menghasilkan harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu akan sama dengan merchandise inventory kemudian merchandise inventory atau persediaan barang dagangan di awal ditambah dengan persediaan barang dagangan hasil dari produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan. Jadi ketika persediaan awal ditambah dengan persediaan barang dagangan yang sudah selesai diproduksi, ternyata tidak semuanya habis terjual, itu akan menyisakan persediaan barang akhir. Dan ini akan menghasilkan harga pokok penjualan. Work in process inventory atau persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan production cost atau biaya produksi dikurangi dengan work in process inventory atau persediaan barang dalam proses akhir, itu akan menghasilkan harga pokok produksi atau biasa disebut dengan cost of goods manufactured. Merchandise inventory atau persediaan barang dagangan di awal ini adalah produksi sebelumnya yang tidak habis terjual, kemudian ditambah dengan harga pokok produksi, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagangan di akhir, artinya ketika persediaan barang dagangan yang tidak laku pada periode sebelumnya kemudian ditambahkan dengan persediaan barang jadi yang diproses dalam periode tersebut dan tidak semuanya terjual yang menghasilkan persediaan akhir barang dagangan, ini akan membentuk harga pokok barang yang dijual atau harga pokok produksi. Jadi untuk kasus ini akan berbeda nilai dari harga pokok penjualan, kemudian harga pokok produksi dan biaya produksi. Semuanya disebabkan karena adanya persediaan awal dan persediaan akhir, baik itu persediaan barang jadi maupun persediaan barang dalam proses. Ketika harga pokok penjualan ditambah dengan persentase laba yang diinginkan, maka ini dapat membentuk materi kita hari ini. Semoga niat baik kalian dalam belajar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.